Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Fauzi Sonif Setiawan dari kelas 03 SMJM 003. Kali ini akan mempresentasikan beberapa materi. Ada 9 materi di mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Langsung saja kita mulai ke materi yang pertama. Yang pertama adalah materi tentang keseimbangan perekonomian terbuka. Apabila penentuan keseimbangan pendapatan nasional memperhitungkan kegiatan ekspor dan impor, maka analisis mengenai kegiatan ekonomi dalam suatu negara telah sepenuhnya menggambarkan keadaan yang sebenarnya sebagai wujud dalam realitas. Dalam perekonomian terbuka, sektor ekonomi dibedakan kepada 4 golongan, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan juga yang keempat adalah luar negeri. Kemudian faktor-faktor yang menentukan ekspor. Faktor terpenting yang menentukan ekspor adalah kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri. Maksudnya adalah mutu dan harga barang yang diekspor tersebut haruslah paling sedikit sama baiknya dengan yang diperjualbelikan dalam pasaran luar negeri. Secara umum, boleh dikatakan bahwa semakin banyak jenis barang yang mempunyai keistimewaan yang sedemikian yang dihasilkan oleh suatu negara, semakin banyak ekspor dapat dilakukan. Kemudian faktor-faktor yang menentukan impor. Opini bahwa hanya rumah tangga yang membeli barang-barang dari luar negeri sebenarnya dalam praktiknya tidaklah benar. Banyak barang buatan luar negeri juga yang diimpor oleh sektor lain, yaitu perusahaan dan juga pemerintah. Perusahaan mengimpor bahan mentah dan barang modal dari luar negeri. Pemerintah juga melakukan hal yang sama, yaitu pemerintah menggunakan barang konsumsi dan barang modal dari impor. Walaupun bagaimanapun, dalam analisis makroekonomi diasumsikan bahwa impor terutama dilakukan oleh rumah tangga. Oleh karena itu, fungsi impor sangat berhubungan dengan pendapatan nasional, di mana fungsi impor adalah kurva yang menggambarkan hubungan di antara nilai impor yang dilakukan dengan tingkat pendapatan masyarakat dan pendapatan nasional yang dicapai. Kemudian pembahasan yang kedua adalah tentang pengangguran. Oke, kita lanjut. Apa sih itu pengertian atau definisi dari pengangguran? Pengangguran atau tunakarya adalah istilah yang diberikan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Umumnya pengangguran disebabkan oleh jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Sejak lama, pengangguran sudah menjadi masalah bagi perekonomian suatu negara. Sebab karena adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat berkurang. Akibatnya, timbullah kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Karena akan berdampak pada pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah: pertama, tenaga kerja, lapangan kerja, dan pengangguran berhubungan erat dengan jumlah dan pendapatan penduduk. Susunan umur penduduk, keahlian dan keterampilan penduduk, keadaan ekonomi, tingkat laju pertumbuhan penduduk. Yang kedua, jika jumlah tenaga kerja lebih banyak daripada lapangan kerja yang ada, maka akan timbul pengangguran. Sebaliknya, bila mana jumlah tenaga kerja lebih kecil daripada lapangan kerja, maka terjadi kekurangan tenaga kerja. Yang ketiga, tenaga kerja, lapangan kerja, dan pengangguran sangat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi dan perencanaan ekonomi dari suatu negara. Kemudian yang keempat adalah masalah tenaga kerja. Lapangan kerja dan pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks dan sensitif yang harus segera ditanggulangi oleh pemerintah. Jika hal ini tidak berhasil ditanggulangi,
maka akan menimbulkan beraneka macam kesulitan, baik kesulitan ekonomi maupun kesulitan-kesulitan sosial, keamanan, dan politis. Yang kelima adalah perluasan lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan perpanjangan proses produksi akan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan sekaligus merupakan usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kemudian selanjutnya adalah jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, berdasarkan penggolongan ini, pengangguran dapat dibedakan kepada jenis pengangguran berikut. Ada 4, yaitu yang pertama pengangguran normal atau friksional, yang kedua adalah pengangguran siklikal, ketiga adalah pengangguran struktural, keempat adalah pengangguran teknologi. Selanjutnya adalah jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Berdasarkan kepada ciri pengangguran yang berlaku, pengangguran dapat pula digolongkan sebagai berikut. Yang pertama pengangguran terbuka, dua pengangguran tersembunyi, ketiga pengangguran bermusim, dan keempat setengah menganggur. Apa sih dampak dari pengangguran? Dampak dari pengangguran itu ada 3 secara garis besarnya. Yang pertama adalah berkurangnya pendapatan masyarakat sehingga mengurangi tingkat kemakmuran. Kedua, menimbulkan masalah ekonomi dan sosial. Ketiga, kekacauan politik dan sosial. Yang materi ketiga adalah tentang inflasi. Inflasi adalah naiknya harga-harga untuk semua barang secara terus-menerus yang dapat mengganggu bahkan dapat mengancam perekonomian suatu negara. Dari definisi tersebut, ada 3 komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi. Yang pertama adalah kenaikan harga. Yang kedua, bersifat umum. Ketiga adalah berlangsung secara terus-menerus. Berdasarkan kepada sumber atau penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi biasanya dibedakan pada 2 bentuk berikut. Yang pertama, inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation. Inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat. Inflasi tarikan permintaan terjadi karena kenaikan permintaan agregat, di mana kondisi perekonomian telah berada pada kesempatan kerja penuh. Jika kondisi produksi telah berada, kepercayaan konsumen dan bisnis, penawaran uang, pengeluaran pemerintah, rate pajak, transfer dan ekspor bersih. Inflasi tarikan permintaan terjadi karena pertumbuhan GDP nominal. Yang kedua adalah inflasi desakan biaya atau cost push inflation. Inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif. Pada inflasi biaya produktif, tingkat penawaran lebih rendah dibandingkan dengan tingkat permintaan. Karena adanya kenaikan harga faktor produksi sehingga produsen terpaksa mengurangi produksinya sampai pada jumlah tertentu. Tipe-tipe dari desakan biaya adalah pergerakan minyak, pergerakan harga tani, pergerakan harga impor, dan pergerakan pertumbuhan produktivitas. Kemudian menurut asal-usul inflasi, yang pertama ada inflasi berasal dari dalam negeri. Inflasi dalam negeri disebabkan karena pencetakan uang baru, panen gagal, dan sebagainya. Yang kedua ada inflasi yang berasal dari luar negeri. Kenaikan harga barang impor yang menyebabkan secara langsung menaiknya indeks biaya hidup, namun secara tidak langsung menaikkan indeks biaya produksi. Menurut sifat inflasi itu ada 2, inflasi merayap dan hiperinflasi. Inflasi merayap adalah proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya. Penggolongan inflasi ini adalah kenaikan harga-harga yang tingkatnya tidak melebihi 2 atau 3% setahun. Malaysia dan Singapura adalah 2 dari negara-negara yang tingkat inflasinya dapat dikelompokkan dengan inflasi merayap. Selanjutnya, hiperinflasi adalah proses kenaikan harga-harga yang sangat cepat yang menyebabkan tingkat harga menjadi 2 atau beberapa kali lipat dalam masa yang singkat. Di Indonesia sebagai contoh, pada tahun 1965 tingkat inflasi adalah 500% dan pada tahun 1966 ia telah mencapai 650%. Ini memiliki arti tingkat harga-harga naik 5 kali lipat pada tahun 1965 dan 6,5
5 kali lipat pada tahun 1966. Secara rata-rata di sebagian negara tingkat inflasi mencapai di antara 5 hingga 10%. Inflasi dengan tingkat yang seperti ini dikelompokkan sebagai inflasi sederhana atau moderate inflation. Materi selanjutnya adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah atau yang kita akan bahas itu adalah kebijakan fiskal. Apa sih itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang dikeluarkan guna mempengaruhi jalannya perekonomian dengan cara memanipulasi anggaran, pendapatan, dan belanja negara sehingga sesuai dengan kondisi perekonomian yang sedang terjadi dan tujuan ekonomi yang hendak dicapai. Kebijakan fiskal yang dimaksud mencakup pengubahan besarnya pajak, TX, atau pengeluaran pemerintah, G, atau pengubahan besarnya pajak dan pengeluaran pemerintah secara bersamaan. Kebijakan fiskal disebut juga sebagai kebijakan ekonomi makro dengan tujuan membantu fluktuasi dari siklus usaha tidak besar. Kemudian mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengangguran yang rendah. Kemudian menurunkan inflasi yang tinggi. Poin-poin di atas menunjukkan arah kebijakan fiskal memang ditujukan untuk menstabilkan ekonomi dalam skala makro. Kondisi terakhir menunjukkan bahwa kebijakan fiskal juga ditunjukkan untuk mengurangi defisit anggaran. Pemerintah membuat kebijakan fiskal untuk memusatkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Pemerintah melakukan kebijakan fiskal dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menekan tingkat pengangguran dengan cara membuka kesempatan kerja melalui kegiatan pemerintah berupa belanja barang, jasa, dan proyek. Dana untuk pembelanjaan barang, jasa, dan proyek dimaksud berasal dari pajak dan sumber pembiayaan lainnya, seperti penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dan sebagian laba BUMN. Kedua, menjaga inflasi melalui stabilitas harga. Pemerintah membuat kebijakan dengan menentukan harga terendah dan harga tertinggi suatu komoditas seperti menentukan harga gabah kering giling petani, dan harga minyak goreng curah. Yang ketiga adalah memacu investasi melalui pemberian insentif pajak pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandar udara. Keempat adalah menetapkan kebijakan penerapan tarif pajak dalam rangka mengendalikan tingkat inflasi. Yang kelima adalah menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis global, seperti subsidi, menaikkan batasan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, dan mengendalikan pengeluaran pemerintah. Yang terakhir, keenam, adalah mendistribusikan pendapatan nasional dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan melalui pengenaan tarif pajak progresif. Materi selanjutnya adalah perdagangan internasional. Apa sih itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar perjanjian bersama. Penduduk yang dimaksud bisa berupa antar perorangan, individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, maka perdagangan internasional memiliki kerumitan dan kompleks. Kerumitan ini disebabkan oleh faktor-faktor antara lain pertama, baik pembeli dan penjual dipisahkan oleh batas-batas antar negara. Kedua, pengiriman barang yang harus dikirim ke suatu negara akan melewati bermacam peraturan seperti pabean yang bersumber dari pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah. Yang ketiga adalah
Antara suatu negara dengan negara lain, terdapat perbedaan dalam bahasa, mata uang, dan taksiran dan juga timbangan, hukum, dalam perdagangan, dan sebagainya. Kemudian manfaat perdagangan internasional. Setiap negara yang melakukan perdagangan dengan negara lain tentu akan memperoleh manfaat bagi negara tersebut. Manfaatnya adalah diantaranya ada 4. Yang pertama adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Ketiga, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang keempat adalah transfer teknologi modern. Kemudian pengaruh perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri mempunyai pengaruh yang kompleks terhadap sektor produksi di dalam negeri. Secara umum kita bisa menyebutkan 4 macam pengaruh yang bekerja melalui adanya, yang pertama, efek perdagangan internasional dalam pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, efek terhadap produksi. Yang ketiga, efek terhadap neraca perdagangan. Sebab-sebab terjadinya perdagangan internasional. Setiap negara dalam kehidupan di dunia ini pasti akan melakukan interaksi dengan negara lain. Biasanya bentuk kerjasama atau interaksi itu berbentuk perdagangan antar negara atau yang lebih dikenal dengan istilah perdagangan internasional. Beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya perdagangan antar negara adalah revolusi informasi dan transportasi, kemudian interdependensi kebutuhan, kemudian liberalisasi ekonomi, kemudian asas keunggulan komparatif, dan terakhir ada kebutuhan devisa. Materi yang selanjutnya adalah tentang neraca pembayaran dan kegiatan ekonomi terbuka. Apa sih itu neraca pembayaran? Neraca pembayaran adalah suatu pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara-negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke negara lain. Pembayaran-pembayaran yang dilakukan tersebut meliputi yang pertama adalah penerimaan dari ekspor dan pembayaran untuk impor barang dan jasa. Kemudian kedua adalah aliran masuk penanaman modal asing dan pembayaran penanaman modal ke luar negeri. Ketiga adalah aliran keluar dan aliran masuk modal jangka pendek seperti mendepositkan uang di luar negeri. Sebagai suatu neraca pembukuan, neraca pembayaran dapat dibedakan kepada 2 bagian, yaitu pasif dan aktif. Dalam bagian pasif dicatat transaksi yang menyebabkan negara itu melakukan pembayaran ke negara lain, dan dalam bagian aktif dicatatkan transaksi yang menyebabkan negara itu menerima pembayaran dari negara lain. Selanjutnya, suatu neraca pembayaran dibedakan pula menjadi 2 jenis pembukuan, yaitu transaksi berjalan atau current account dan lalu lintas modal atau capital account. Kemudian selanjutnya adalah faktor-faktor yang menimbulkan ketidakseimbangan neraca pembayaran internasional antara lain sebagai berikut. Pertama, perubahan kurs devisa. Yang kedua, perubahan harga. Ketiga, perubahan tingkat pendapatan. Dan keempat adalah perubahan tingkat bunga. Materi selanjutnya adalah tentang kurs valuta asing. Kurs valuta asing dapat didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan. Kalau kita dianalogikan itu ke dalam rupiah, banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh 1 unit mata uang asing. Contoh, jika kurs dolar menunjukkan 1 dolar sama dengan 15.000 rupiah, berarti untuk mendapatkan 1 dolar, maka harus menyiapkan uang sebesar 15.000 rupiah. Ada beberapa sistem kurs mata uang yang berlaku di perekonomian internasional, yaitu yang pertama sistem kurs mengambang, kedua sistem kurs tertambat, ketiga adalah sistem kurs tertambat merangkak, yang keempat adalah sistem sekeranjang mata uang, dan kelima adalah sistem kurs tetap. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kurs. Yang pertama adalah faktor fundamental, kedua faktor teknis, dan ketiga adalah sentimen pasar. Kemudian beberapa faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara adalah yang pertama kebijakan pemerintah, yang kedua tingkat inflasi, ketiga perbedaan tingkat suku bunga, keempat aktivitas neraca pembayaran, kelima
tingkat pendapatan relatif, dan keenam, ekspektasi. Kemudian materi selanjutnya adalah tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi adalah berapa. Yang pertama, tanah dan kekayaan alam lainnya. Kekayaan alam akan dapat mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. Apabila suatu negara mempunyai kekayaan alam yang dapat diusahakan dengan menguntungkan, maka faktor hambatan akan mudah diatasi. Kedua adalah jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan negara itu menambah produksi. Di samping itu juga jika mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan, maka akan meningkatkan produktivitas. Ketiga adalah barang-barang modal dan tingkat teknologi barang-barang modal penting, artinya dalam mempertinggi keefisienan pertumbuhan ekonomi, barang-barang modal yang sangat bertambah dan teknologi yang telah menjadi bertambah modern memegang peranan penting sekali dalam mewujudkan kemajuan ekonomi yang tinggi. Kemudian yang keempat adalah sistem sosial dan sikap masyarakat. Sikap masyarakat juga dapat menentukan sampai di mana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Di sebagian masyarakat terdapat sikap masyarakat yang akan mendorong besar dalam pertumbuhan ekonomi tersebut. Sikap seperti sikap menabung, sikap yang menghargai kerja keras, dan sikap yang selalu berusaha untuk menambah pendapatan dan keuntungan. Kemudian adalah teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah teori pertumbuhan klasik, yang kedua teori Schumpeter, dan ketiga adalah teori Harold Domar, dan keempat adalah teori pertumbuhan neoklasik. Kemudian materi selanjutnya adalah perkembangan perekonomian global. Ekonomi dunia atau ekonomi global sering secara umum merujuk ke ekonomi yang didasarkan pada ekonomi nasional semua negara di dunia. Ekonomi global juga dapat dipandang sebagai ekonomi masyarakat global dan ekonomi nasional, yaitu ekonomi masyarakat setempat sehingga menciptakan satu ekonomi global. Masalah makroekonomi yang menjadi landasan melihat sejauh mana kondisi perekonomian dunia ditinjau dari perkembangan pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat inflasi. Kemudian ada krisis ekonomi global, merupakan peristiwa di mana seluruh sektor ekonomi pasar dunia mengalami keruntuhan dan mempengaruhi sektor lainnya di seluruh dunia. Ini dapat kita lihat bahwa negara adidaya yang memegang kendali ekonomi pasar dunia yang mengalami keruntuhan besar dari sektor ekonominya. Bencana pasar keuangan akibat rontoknya perusahaan keuangan dan bank-bank besar di negeri Paman Sam satu persatu. Tinggal menunggu waktu saja. Bangkrutnya Lehman Brothers langsung mengguncang bursa saham di seluruh dunia. Bursa saham di kawasan Asia seperti di Jepang, Hong Kong, Cina, Australia, dan Singapura, India, Taiwan, dan Korea Selatan mengalami penurunan drastis 7 sampai dengan 10%. Termasuk bursa saham di kawasan Timur Tengah, Rusia, Eropa, Amerika Selatan, dan Amerika Utara. Tak terkecuali di Amerika Serikat sendiri, para investor di bursa Wall Street mengalami kerugian besar. Baik, tidak terasa waktunya sudah selesai. Terima kasih atas sudah mendengarkan, sudah melihat, menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.